Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nasihat kami, salatlah dan jagalah salatmu tepat pada waktunya. Demi Allah, tidak ada seorang pun berkuasa terhadap dirimu untuk menghindarkan Anda dari siksa Allah. Tidak ada seorang pun mau memikul dosa-dosamu, mendebat Allah untuk kepentingan dirimu atau mencegah siksanya daripada dirimu jika siksa itu datang kepadamu. Kedudukanmu dan keremajaanmu tidak akan bertahan selama-lamanya. Engkau akan menyesali kelalaianmu pada hari ketika penyesalan itu tidak ada artinya lagi. Kematian akan menghampirimu secara tiba-tiba, padahal engkau dalam keadaan melalaikan Allah. Maka persiapkanlah bekalmu, selesaikanlah urusanmu, dan ambillah pelajaran dari orang-orang yang telah mati mendahuluimu. Ketahuilah bahwa yang pertama kali ditanyakan kepada hamba pada hari kiamat adalah perkara solat. Jika solat itu baik, maka pertanyaan berikutnya diarahkan ke masalah zakat dan puasa serta haji. Namun, jika solatnya tertolak, maka akan rusak amal-amal lainnya. Orang-orang yang meninggalkan solat, mereka lancang kepada Allah, sombong, tidak mau beribadah kepadanya, dan pasti mereka akan menuai kesia-siaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak beribadah kepadaku akan masuk ke neraka Jahannam dalam keadaan hina dina. Al-Quran Surat Al-Mu'min ayat 60. Wahai orang yang meninggalkan salat, mengapa engkau mengaitkan dirimu kepada Islam? Mengapa engkau tidak mau salat kalau memang engkau meyakini Islam? Apakah engkau merasa terganggu dan risih karena engkau dikatakan sebagai orang yang patuh menjalankan agama dan takut kepada Allah? Apakah engkau justru merasa bangga jika dikatakan sebagai seorang yang fasik dan membangkang terhadap Allah? Bagaimana mungkin engkau mematuhi perintah-perintah pimpinanmu tetapi engkau justru mendurhakai perintah-perintah Allah? Apakah dalam pandanganmu pimpinan itu lebih tinggi kedudukannya dan lebih agung daripada Allah? Allah lah yang maha tinggi, maha perkasa. Kukatakan kepadamu, wahai orang yang meninggalkan salat, yang melalaikan Allah yang mengawasimu, yang melalaikan apa yang mestinya engkau awasi, salatlah Anda. Niscaya engkau akan selamat dari azab Allah yang sangat pedih. Celalah dirimu sendiri karena engkau berdoa kepada Allah ketika tertimpa musibah, akan tetapi engkau melupakan Allah ketika dalam keadaan lapang. Ketahuilah bahwa siapa yang meninggalkan kewajiban salat secara sengaja, maka dia terlepas dari jaminan Allah dan Rasul-Nya. Janganlah kamu termasuk orang-orang muslim palsu yang salat sekali waktu dan meninggalkannya banyak waktu. Janganlah kamu termasuk orang-orang munafik yang mendirikan salat dengan malas-malasan, yang maksudnya hanya untuk pamer kepada manusia, padahal mereka tidak menyebut nama Allah kecuali hanya sedikit. Jangan biarkan setan berlalu di atas lisanmu seperti berlalunya setan di atas lidah sekian banyak orang-orang muslim palsu yang berkata, yang menjadi pertimbangan itu bukan salat, tetapi yang penting hatinya bersih dan tidak menipu orang lain. Mereka ini beranggapan bahwa mereka tidak menyakiti orang lain karena tidak sholat. Mereka ini dusta, bohong. Demi Allah, mereka telah menyakiti Allah dan menyakiti Rasul-Nya serta orang-orang yang mukmin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, maka Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat dan menyediakan azab yang menghinakan bagi mereka. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 57. Adakah sesuatu yang menyakiti Allah yang lebih besar daripada mendurhakainya? Adakah sesuatu yang menyakiti Rasul-Nya yang lebih besar daripada menyalahinya? Dan adakah sesuatu yang menyakiti orang-orang yang beriman yang lebih besar daripada meremehkan agama mereka dan mengikuti selain jalan mereka? Jika engkau melihat manusia mendirikan salat, namun mereka juga melakukan maksiat, maka ketahuilah bahwa mereka itu bukan orang-orang yang maksum, bukan orang-orang yang terhindar dari kesalahan.
kedurhakaan mereka, maksiat yang mereka lakukan tidak ada hubungannya dengan salat. Engkau tidak berhak untuk menghitung-hitung amal mereka, dan mereka juga tidak berhak untuk menghitung-hitung amal Anda. Yakinlah bahwa mereka akan gemetar, ketakutan karena amal mereka yang buruk yang telah mereka lakukan itu. Saudaraku, berusahalah agar dirimu lebih baik daripada mereka. Jadilah engkau pemberi nasihat bagi mereka. Jadilah engkau orang yang salatmu dapat mencegah dari kemungkaran. Dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang salatmu justru semakin membuat jauh dari Allah. Saudaraku, dirikanlah salat jika engkau memang orang yang berakal. Demi Allah, orang yang berakal tentu tidak akan meninggalkan salat. Waspadalah agar engkau tidak termasuk orang-orang yang tidak menggunakan akal dan inderanya untuk hal-hal yang mendatangkan manfaat, yang justru mengikuti hawa nafsu dan setannya. Karena Allah mensifati mereka sebagai orang-orang yang lalai, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga mencela mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمْ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ulaika humul ghafilun. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 179. Saudaraku, dirikanlah salat jika engkau orang yang merdeka dan bermartabat. Jangan tiru orang-orang yang jahat dan orang-orang yang rusak. Dirikanlah salat jika engkau termasuk orang-orang yang menjaga keindahan dan mensyukuri kebaikan. Dirikanlah salat jika engkau benar-benar orang muslim ataupun muslimah. Janganlah perkataanmu menyalahi perbuatanmu sehingga engkau termasuk orang-orang yang munafik. Dirikanlah salat jika engkau mencintai dirimu sendiri, agar kelak engkau dapat menyelamatkan dirimu dari siksa yang pedih. Janganlah engkau tetap bergelimang dalam kesalahan dan dosa, membiarkan setan memperdayaimu dan membuatmu lalai mengingat Allah, sehingga akibatnya engkau termasuk orang-orang yang merugi. Saudaraku, dirikanlah salat jika engkau orang yang berbakti kepada kedua orang tua, agar Allah mengabulkan doamu ketika engkau memohonkan ampunan bagi mereka berdua. Dirikanlah salat jika engkau mencintai anak-anakmu, jadilah dirimu sebagai teladan bagi mereka. Bagaimana mungkin engkau mengharapkan mereka tumbuh dalam Islam jika engkau sendiri tidak menerapkan Islam itu? Apakah engkau ridho jika anak-anakmu berbolak-balik di dalam api neraka, padahal engkau sangat mencintainya? Dirikanlah salat jika engkau memenuhi hak-hak istrimu ketika engkau memang menghendaki kebaikan baginya dan mengharapkan keselamatan baginya. Bukankah istrimu akan ikut salat jika engkau juga salat? Apakah engkau berharap dia menjadi wanita salihah dan bertakwa jika engkau sendiri adalah orang yang fasik dan jahat? Bagaimana mungkin dia mempercayai engkau akan memenuhi haknya jika engkau tidak memenuhi hak terhadap kedua orang tuamu dan anak-anakmu? Wahai saudaraku, dirikanlah salat jika engkau menghendaki kebaikan bagi negerimu. Siapa yang pada dirinya tidak ada kebaikan bagi agamanya, maka tidak ada pula kebaikan bagi negerinya. Bagaimana mungkin Allah akan memelihara sebuah negeri jika rakyatnya durhaka kepada Allah dan mengingkari nikmat-nikmatnya? Orang-orang Yahudi dapat menguasai kaum muslimin karena kaum muslimin meninggalkan salat dan mengerjakan kekejian serta kemungkaran. Saudaraku, dirikanlah salat jika engkau mencintai Allah, karena orang yang mencintai tidak akan merasakan kelezatan kecuali dengan bermunajat dengan kekasihnya.
jadikanlah salat bagian dari munajatmu kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal musalli yunaji rabbahu, falyanzur bima yunajihi, wa la yajhar ba'dukum ala ba'din bil Qur'an." Sesungguhnya orang yang salat itu sedang bermunajat kepada Rabb-Nya, maka hendaklah ia memperhatikan dengan apa ia bermunajat kepadanya. Dan janganlah sebagian dari kalian mengeraskan bacaan Al-Qur'annya atas sebagian yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad.